Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang lotre gosok. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Pertama, saya Marcelo Frans Bodohai Pak Pahan dengan NIM 2414011104. Nah, Lalu saya Naila Salma dengan NIM 2414011002. Dan saya Nova Kaya Lubis dengan NIM 2414011089. Saya Farhan Ananda Mukti Harahap dengan NIM 2414011062. nama kelompok kami adalah YTTIM dan kami di sini untuk menjelaskan program lotre gosok dari tugas algoritma pemrograman lab. Nah, konsep dasar program ini mirip, mirip seperti Minesweeper, di mana menggunakan array 2D untuk papan gosoknya. Dan tujuannya itu untuk membuka 18 kotak aman tanpa mengenai bom. Dan bomnya ada dua ya. Secara singkat, struktur programnya terdiri dari kelas yang bernama Scratch Lottery dan fungsi utama, yang akan dijelaskan lebih lengkap nanti oleh teman saya. Nah, untuk kelasnya itu ada penjelasan dikit, di mana boardnya itu 4 kali 5. Refill-nya juga 4 kali 5, datanya juga, dan save refill-nya juga. Alur permainannya itu sebenarnya singkat saja, di mana pemain memasukkan baris dan kolom. Contohnya 00, kalau inputnya benar, atau kolomnya itu barisnya itu benar, akan memunculkan output O atau aman, dan kalau salah akan muncul output X, di mana X itu berarti bom. Dan permainan berakhir jika, ya seperti tahu lah ya, kalau kena bom maka gagal. Em, Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai program yang kami bikin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang main programnya. Ini yang pertama, INT main, dan kami menggunakan sistem clear untuk membersihkan terminalnya agar tidak terlalu ramai. Di sini kami menggunakan class Scratch Lottery, dan di sini menggunakan integer row dan kolom atau kolom dan baris. Nah, yang bagian while true itu, eh, di situ user disuruh untuk memasukkan berapa banyak baris, tebakan baris dan kolom. Dan yang kedua itu if chain, itu adalah ketika user itu salah input. Jadi misalnya type user tuh menggunakan huruf abjad, sementara harus menggunakan angka. Dan yang if game guess itu kami menggunakan fungsi guess. Itu eh, ketik itu program akan berakhir kalau itu program akan berakhir karena user itu telah membuka bom. Nah, untuk yang bagian terakhir, fungsi is game over, permainan akan berakhir karena user telah memenangkan eh, game tersebut, yaitu membuka 18 kotak. Baiklah, untuk yang bagian Scratch Lottery akan dijelaskan oleh kawan saya, Naila Salma. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan dari bagian class stretch lottery. Jadi, di sini kita akan menggunakan fungsi private yang dimana untuk menyimpan data internal. Lalu, kita akan menuliskan eh, menggunakan char untuk board agar tampilan papan awal gamenya bisa kita sesuaikan. Lalu menggunakan bool refill 45 untuk menandakan apakah kotaknya sudah dibuka atau belum. Lalu menggunakan integer data dan integer save refilled untuk menghitung berapa kotak yang aman dan yang sudah dibuka. Lalu kita akan menggunakan fungsi publik yang bisa diakses dari luar. Lalu di sini kita akan menggunakan stage lottery save refilled sama dengan 0 agar saat objek dibuat variabel save refilled di set 0 dan fungsi generate board-nya dipanggil untuk mengisi papan. Lalu eh, void untuk general boardnya kita menggunakan ren time 0 agar ren 0 agar ren memberikan hasil berbeda setiap dijalankan. Lalu for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 4. Lalu i for integer
integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari 5, program di atas memiliki papan ukuran 4 baris kali 5 kolom. Lalu kita akan menggunakan board IJ agar tampilannya eh, bentuk bintang, lalu refilled IJ sama dengan false sebagai penanda apakah kotak itu sudah dibuka true atau belum atau false. Lalu data IJ sama dengan 0, nilai sebenarnya dari kotak 0 aman jika tidak ada bom dan 1 berisi bom. Lalu integer bomb placed sebagai tempat penempatan bomnya, kita menggunakan while bomb place lebih kecil dari 2 untuk menempatkan 2 bom di lokasi acak pada papan. Lalu int r sama dengan ren buka kurung persen 4 untuk menghasilkan angka 0 sampai 3 baris. Lalu int c sama dengan ren buka kurung persen 5 untuk menghasilkan angka 0 sampai 4 untuk kolomnya. Lalu kita menggunakan if data rc sama dengan 0 untuk mencegah 2 bom berada di tempat yang sama, data r c sama dengan 1 dan bom place yang akan kita letakkan nanti. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Farhan. Oke, terima kasih. Akan saya jelaskan. Setelah sudah kita buat, yang dimana pertama kita akan mengenerate semua kondisi, dan dimana kita sudah meletakkan bom. Nah, selanjutnya di fungsi ini kita akan menampilkan papan kita, atau semua baris dan kolom akan kita tampilkan. Nah, di sini disinilah logikanya akan cek apakah kotak tersebut akan berisi bom atau tidak. Nah, di sini operasi kondisi pertama, kita akan ngecek apakah user salah memasukkan baris atau kolom, yang dimana kita kan mempunyai total 4 baris dan 5 kolom. Nah, jika user mau salah menginput hal itu, nanti dia akan mengoutputkan posisi tidak valid. Masukkan baris 0 sampai 3 dan kolom 0 sampai 4. Oh, lanjutnya operasi kondisi yang kedua, yang dimana ketika ini ketika kondisi eh, baris dan kolom yang kita masukkan tuh sudah dibuka. Nah, jika belum dibuka, maka kita akan kita akan memberikan bahwasannya kolom tersebut sudah dibuka, true. Nah, true ini menandakan bahwa baris dan kolom tersebut sudah dibuka pada kolom dan baris tertentu. Nah, jika dia tidak, selanjutnya kita akan ngecek apakah baris dan kolom itu bernilai 1, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya Nailah. 1 itu berarti dia tempat beradanya bom di sini. Dan 0 itu berarti tidak ada bom. Selanjutnya, nanti jika dia 1, dia akan di sini, dia akan memanggil display board, dan dia akan mengoutput boom, Anda menemukan bom dan permainan berakhir. Selain itu, dia akan eh, dia akan mengoutputkan kotak aman, dan dia juga akan mendisplaykan boardnya. Biar lebih jelas, oke, saya akan langsung merun programnya. Oke, di sini dia akan meminta masukkan tebakan Anda baris dan kolom. Jika kita salah masukkan, misalkan kita masukkan huruf, maka dia tidak valid di sini. Jika kita masukkan baris ketiga dan kolom kedua, dia akan, karena masih aman, maka dia akan melakukan 0 ini. Program akan terus berulang hingga kita menemukan bom. Nah, karena saya salah, tadi saya masukin baris keempat dan kolom, maka itu tidak valid. Hanya saya harus menginputkan baris dan kolom yang sesuai. Si aman, si aman juga. Kotak sudah dibuka, karena tadi saya sudah membuka ya di sini. Saya lanjut. Nah, sini kita tahu ternyata bom itu berada pada baris ke 0 dan kolom ke 0, sehingga saya kalah dan permainan berakhir.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekianlah dari penjelasan kami kelompok YTTIM, di mana penjelasan kami tadi tentang Lotre yang mirip dengan game Minesweeper. Em, Jika kami ada kesalahan dalam program, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.